dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita untuk menyambung kaji melalui kitab Tauhid min Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan jadikan ini sebagai jalan kita untuk mendekati kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga bersambung kepada ahlu baitnya
istri dan anak serta cucu keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan selawat kita berbuah syafaat di akhirat sehingga kita bisa dengan Nabi dekat-dekat. Kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah, masih dalam bab qaulihi ta'ala atau qaulillahi ta'ala wa huwal azizul hakim, tentang izzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ibnu Abil Aswad, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ibnu Abil Aswad, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Humaid ibn al-Aswad al-Basri. Qala haddatsana Harami, telah menceritakan kepada kami Harami, yaitu Harami ibn Umarah al-Basri. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Syu'bah, yaitu Syu'bah bin al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, salah satu ulama yang dikenal dengan Amirul Mukminin bil Hadis, suatu gelar tertinggi di kalangan ulama-ulama hadis. Beliau yang pertama memeriksa hadis di Basrah dan terkenal pula tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah. An Qatadah, dari Qatadah, itu Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah As-Sadusi Al-Basri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Di masa tabi'in ada 6 sahabat yang menjadi perputaran poros hadis, artinya paling banyak sanad bersambung kepada mereka. Di antaranya adalah Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik ibn Nadar ibn Damdam Al-Ansari Al-Khazraji, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sejak kecilnya menjadi pembantu Nabi di umur 10 tahun sampai beliau atau sampai Nabi wafat. Didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu banyakkan hartanya, kemudian diberkahi anak-anaknya, diberi umur yang panjang. Nah, kemudian didoakan oleh Nabi supaya masuk surga. Beliau berkata, 2 sudah saya lihat, yaitu hartanya melimpah, anak-anaknya banyak. Beliau wafat sudah memiliki lebih dari 100 anak. Kau nak mandang? Hah? Berarti banyak omah. Nah, itu tidak mandang. Masuk anak, masuk cucu. Nah. Jadi 100 orang. Ada yang punya 100 orang anak dan cucu sekarang 7 anak. Tak jadul. Masya Allah, cucu sekampung. Kaum muslimin dan muslimat. Adapun yang satu, yaitu didoakan masuk surga, tentu nanti di akhirat atau setelah wafat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan oleh beliau dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala yulqa finnar. Yulqa finnar artinya tetap dimasukkan ke dalam neraka. Yulqa bermakna ilqa, yaitu melemparkan, dilemparkan ke dalam neraka. Ha tahwil sanad lain, wa qala li khalifah. Wa qala li khalifah, berkata kepadaku khalifah, yaitu Khalifah ibn Khiyad. Qala hadatsana Yazid ibn Zuri', telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Zuri', yaitu seorang abid
dan ulama di Basrah. Qala haddatsana Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sa'id, yaitu Sa'id ibn Abi Arubah Al-Basri, an Qatada, dari Qatada ibn Di'am As-Sadusi, an Anas, dari Anas. Sanad lain tahwil, wan anil Mu'tamir, dan diriwayatkan pula oleh atau dari Al-Mu'tamir, yaitu Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi Al-Basri. Qala sami'tu abi, dia berkata saya mendengar ayahku menyampaikan hadis ini, an Qatadah, dari Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi tadi, an Anas, dari Anas ibn Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, la yazalu yulqa fiha, yaitu terus dilemparkan ke dalam neraka. Siapa yang dilemparkan? Atau apa yang dilemparkan? Contoh-contohnya yang dimasukkan ke neraka, orang atau barang? Orang. Siapa mereka? Hah? Enggak be, awak lu masuk. Hah? Orang-orang pendosa. Tentu yang pertama masuk tanpa hisab. Ini ada masuk surga tanpa hisab, ada masuk neraka tanpa hisab. Siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ada yang ingin masuk neraka tanpa hisab? Hah? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dia selalu dilemparkan ke dalam neraka, diisi terus neraka. Wa taqul, dan neraka berkata. Berarti neraka bisa berbicara? Hah? Apa dia Allah nak bisa bicaranya, tuan-tuan? No, kau je bisa baca? Baca. Masa Allah tak bisa baca. Alasan orang yang tak percaya, walaupun Allah lah menyawin, tapi tak dia omong orang percaya. Alasannya kalau baca Allah Ta'ala berarti punya muncung, berarti punya lidah, punya pita suara, punya bulu-bulu. Antu bulu-bulunya patang buah ya korban, masa nak bulu-bulu. Nah, neraka ketika berbicara ada bulu-bulu? Ada? Berarti kalau neraka aja bisa cakap tanpa ada bulu-bulu, berarti Allah tidak mesti ada. Tidak mesti ada bulu-bulu. Tidak mesti ada mulut. Makanya akal-akalan seperti ini menghilangkan akal. Jadi orang beriman pada apa yang Allah kabarkan, bukan percaya pada apa yang dipikirkan. Orang beriman percaya kepada apa yang Allah kabarkan dan Rasul sampaikan, bukan percaya kepada apa yang dia pikirkan. Mereka menolak karena apa? Karena kalau bacito atau bacakap berarti mesti punya mulut. Nah, neraka punya mulut? Tidak. Dulu di zaman Nabi, di awal di Makkah, ada batu yang mengucapkan salam ke Nabi SAW. Cahaya tak, tuan-tuan? Cahaya. Itu ketika Nabi nyawi Allah bercakap, apa nak cahaya? Hah? Apa nak cahaya? Namanya sama, yaitu Nabi SAW. Nabi yang bilang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam banyak hadis, bahkan dalam banyak ayat. Taib, la yazal wa taqulu, dan tetap neraka itu berkata, hal min mazid. Dia masih tetap minta tambah lagi. Hatta yada'a fiha Rabbul Alamin
qadamahu, sampai Allah Rabbul Alamin meletakkan kakinya. Fayanzawi ba'duha ila ba'd. Akhirnya neraka itu mengecil. Neraka itu mengecil sampai menyempit. Thumma taqul qad. Dalam lain qad pakai kaf, pakai ta, pakai ta. Di sini pakai dal, dan semua riwayat itu ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qad yakni hasbi sudah cukup. Biizzatika wa karamika, demi izzat Allah SWT, demi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, wa karamika, dan kemuliaan engkau. Wala tazalul jannatu tafdulu hatta yunshi Allahu khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Sedangkan surga masih tetap berlebih. Masih ada kamar kosong. Itu jenis surga masih lapang. Oleh sebab itu buang semua mau sama masuk. Jenis pokoknya siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman dengan benar, kita ajak masuk surga. Jangan masuk neraka nak. Masukkan orang ke dalam surga. Wala tazalul jannatu tafdulu hatta yunshi Allahu khalqan, sampai Allah akhirnya menciptakan makhluk. Fayuskinahum, lalu Allah masukkan mereka Allah tempatkan mereka di mana? Fadlal jannah, di sisa surga. Subhanallah. Banyak orang masuk tuh, tidak masuk. Rugi sekali kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Hadis ini munasabah dengan perkataan atau bab yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, babu qaulillah wa huwal azizul hakim. Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Yaitu dengan perkataan Nabi perkataan apa tadi? Neraka biizzatika wa karamika. Cukup ya Allah, cukup biizzatika, dengan keperkasaanmu, wa karamika, dan kemuliaanmu. Akhirnya setelah Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka itu, maka neraka sudah tidak minta tambah lagi. Akhirnya ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dengan berbagai riwayatnya, di antaranya adalah hatta yada'ar rabbu rijlahu. Di sini qadamahu. Rijl kaki, qadam juga kaki. Maka disebut kuratul qadam, bola kaki. Nah, ahlus sunnati wal jamaah, kalau berkeakidah pakai apa? Ulang ya. Ahlus sunnah bila berakidah, apa dasar yang dipakai? Ya sunnah. Sunnah itu apa? Ma hiya sunnah? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan serta persetujuan Nabi. Nah, sekarang dalam sunnah disebutkan oleh Nabi bahwa Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka. Bagi orang yang tidak yakin, berarti masuk neraka Allah Ta'ala-nya. Ya. Masuk neraka Allah Ta'ala. Apa sebab ada penolakan seperti ini?
Sebab yang terbayang oleh mereka, kalau Allah punya kaki dan dimasukkan ke neraka, terbayang dia nang godang tu, nang hijau godang apa nama? Hah? What? Hulk. Ya, terbayang itu lah. Ketika mereka membayangkan itu, dikiranya orang yang meyakini Allah punya kaki juga membayangkan hal yang sama. Pahamnya? Ketika kita mengimani Allah memiliki kaki, mereka membayangkan kalau Allah punya kaki, kakinya contoh uang godang tadi. Apa nama tadi, ada apa nah? Hah? HUNK. Uang mana roh? Manusia asli atau manusia khayalan? Oh, khayalan, animasi. Oh. Jadi yang terbayang oleh mereka yang mengingkari, bukan kita yang mengimani. Yang terbayang oleh mereka yang mengingkari bahwa kaki itu terbayang kaki manusia. Kalau tuan-tuan terbayang juga? Terbayang juga? Enggak ada kan? Alhamdulillah. Sebab kita mengimani bila takyifin, tanpa mengetahui seperti apa kaki Allah tabaraka wa ta'ala. Kami tak tentu kaki kecuali contoh kaki awaknya. Kan ya? Itu tak ada nampak kaki lain selain kaki awak? Boleh nampak kaki selain kaki awak? Sama kaki awak? Kan tak sama. Nah, kaki cuman kaki kita dengan kaki selain kita sama. Pernah nengok jin? Itu Cina nengok? Hah? Cina nengok? Suruh kan lu. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kaki makhluk saja tidak sama antara sesama mereka. Apalagi kaki Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Allah meletakkan kakinya sampai neraka, mengatakan hasbi atau qad sudah cukup. Seperti apa kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena tidak diberitahu. Andai diberitahu seperti apanya, kita akan tahu. Oh, tidak ada masuk pikiran pikiran tonton banyak isi terpuapun tu dah. Tidak masuk. Ini berkata ulama, ya, akal manusia itu seperti bejana. Apa bejana? Ya? Contoh gole, mangkuk, gole, cewek, teko, buli-buli, buyong, takau, lah. Kalau penuh isi, bisa diisi lah. Tak. Sampai kalau isi tadi tu. Apalagi kalau isinya banyak sampah-sampah pemikiran. Sampah-sampah pemikiran. Masuk ayo berasio, tapi bejananya lodah. Apa hasil? Ayo lodah. Jadi bila pemikiran itu dikotori bila akal itu dikotori oleh berbagai pemikiran timur dan barat, utara dan selatan, maka ayat Al-Quran pun akan jadi subhat. Quran dan hadis bisa membuat orang tersesat. Apa sebab? Karena masuk ke dalam akal yang penuh dengan pikiran-pikiran yang menyesatkan. Misal, sudah terpatri dalam pikiran antum, enggak antum doanya, nanti marah pula sama saya. Dalam pikiran seseorang bahwa seluruh agama ini mesti disatukan. Itu yang ada dalam pikirannya. Kira-kira apa yang akan dicarinya nanti? Dalam Al-Quran? Ulang ya. Inyolah berkeyakinan bosong seluruh agama ko sama.
Tentukan di China ke dalil dalam Quran? Hah? Baik. Kita pasal cerita lah kalau sebelum nak lain ngerti. Ada seseorang berpikiran buruk tentang Makkah dan Madinah. Apa sebabnya di situ banyak uang? Uang? Apa nama uang Wahabinya. Lalu pengen ke Makkah dicedenya ada ndak pelacur di situ. Sampai tonyong kan kami dah. Ndak kan tidak tahu. Sehingga sabunya cerita ke Buya Hamka le Buya. Dan pergi Makkah kosan pelacur di Makkah tu baca ada ruang sana. Pelacur di Makkah baca adarnya. Apanya Buya Hamka? Apanya Buya Hamka? Dan potong tang Amerika nya, pergi Washington, pergi New York, ya Los Angeles. Ndak ada pelacur di Amerika dong. Paham? Paham? Apa dia bosok pelacur di Makkah? Itu dia China. Nyonje pelacur ke Makkah. Apa sebab? Ini pikirannya rusak tentang Makkah dan Madinah. Gara-gara isu Wahabi. Jadi Wahabi itu sumpahnya orang pezina. Itu bayangan pikirannya. Itu di China bosok. Bosok. Buya Hamka ke Amerika. Apa di China ya? Buya siapa mereka? Hah? Tentu dakwah. Jadi orang-orang yang Muslim yang berdakwah di Amerika. Jadi belajar kan? Tak mungkin. Akhirnya nama surenya? Yang maksudnya? Orang-orang saleh. Menurut tuntun, mana banyak pelacur di Amerika pada di Makkah? Hah? Termasuk buka film Amerika. Jangan nak tahan tulis tuntun. Isu jisi di biru. Nah. Tapi Buya Hamka tak boswa dari Amerika dah. Inyo pergi ke Makkah? Boswa. Nanusak Makkah atau pikiran wangka? Pikiran. Jalannya. Nah, sekarang orang yang di pikirannya ada kerusakan tentang masalah agama mesti disamakan. Baca Quran, apa kan dicari? Dicarinya subuhat-subuhat untuk mendukung pikirannya tadi. Bosolah ayat deh. Kaji di MTI dulu, MDA dulu. Lakum dinukum waliyadin. Lupa lah sahabat petang lah. Sebulan lah lupa tuan-tuan. Apalagi setahun lah. Lakum dinukum waliyadin. Ini Allah mengakui agama-agama semuanya. Terserah kamu agamamu, terserah aku agama aku. Maka jangan bilang orang kafir. Jangan bilang orang kafir. Nya kalau orang subuhat ge sanang menjatuhnya. Sanangnya di dalam ayat yang sama akan boswo. Bahkan seperti kata Syekhul Islam, di hadis yang gunakan oleh ahli subuhat, di hadis itu sendiri akan dapat dalil untuk membatalkan subuhat. Jelas? Akhirnya wasai lakum dinukum waliyadin. Tu tanya kayaknya ndak tahu boleh sawi orang non Islam tu non Muslim lu kafir. Ndak. Allah sendiri mengakuinya sebagai agama katanya. Tu tanya kayaknya di surat apa Pak Profesor? Di surat apa wasai lakum dinukum waliyadin tu? Al-Kafirun. Coba ayat pertama. Baca auzubillah dan auzubillah. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya katakan hai Muhammad, hai orang-orang kafir. Oh iya sanianya. Jadi itu. Apa sebab pikirannya penuh dengan subhat. Maka ayat 6.000 lebih itu tak akan menghasilkan
pemikiran yang bersih. Apa sebab? Sebab pikirannya penuh dengan subhan. Makanya ayat-ayat seperti ini atau hadis-hadis seperti ini, bagi yang punya dalam pikirannya Allah tak mungkin ya memiliki sifat yang namanya sama dengan sifat makhluk. Sebab kalau diisbatkan sama dengan mentasbihkan Allah dengan makhluk. Dan lebih parah lagi yang mengakui ini mereka sebut dengan sebagai mujassimah, yaitu orang-orang yang mentajsim Allah, yaitu menyebutkan bentuk Allah. Padahal itu adalah bayangan orang-orang yang tidak beriman pada sifat-sifat Allah yang seperti ini. Tapi kita tidak pernah membayangkan itu. Apa sebab nak terbayang? Apa sebab tak terbayang? Tuan-tuan tak pernah jadi orang muda. Pernah gadi, pernah bujang. Pernah terbayang? Ilai. Apa tak terbayang? Pernah nampak sekilat. Kan ya? Kan pernah nampak. Atau nampak gambar. Sah? Iya tak? Tak nyuang sikor tentang mana. Ada sahabat pena nomor dulu. Ada sahabat pena? Iya. Atau? Tak notor, alhamdulillah. Jadi ada. Sudah itu nampak gambar. Mana ajak di gambar bodoh-bodoh asli besok? Pasti digambar lebih ancak, tuan-tuan. Makanya ada dulu di IT dan buat pas foto apa tu? Sudah jadi pas foto kan bongi kita tukang foto tu. Anda yang buat foto namanya. Orang tukang foto tak kena mula kalah, ancak pada asli lepaknya. Ancak pada asli. Jadi bila terbayang, kalau mana nampak atau nampak yang sopo je nya. Jalan. Kalau apa nak nampak Allah Taala, sakilek tak jual. Hah? Taib. Ada gambar? Ada nasab wajahnya? Enggak. Kalau gitu tu terbayang dak? Kalau ada terbayang tu dari syaitan. Makanya pikiran Ahlus Sunnah tak pernah membayangkan itu. Tapi kalau orang sudah terpengaruh oleh syubhat, dia bayangkan kalau Allah punya tangan, punya kaki seperti kaki makhluk. Terbayang dek? Siap? Terbayang juga? Tak ada kan? Tak ada isat bayang. Cuman Allah katakan kaki ya kaki. Seperti apa kefiatnya kita tidak tahu. Tapi ahli syubhat akan menuduh yang percaya Allah punya tangan, punya kaki, bahwa kita membayangkan itu. Sebab apa? Mereka membayangkan. Paham? Paham? Alhamdulillah. Jadi kalau terbayang, dia pernah nampak sakile pandangan perut. Hah? Ya, saya. Makanya ulama dalam masalah akidah menyebutkan kaedah. Mungkin di awal-awal kajian dulu sudah pernah awak sampaikan, yaitu untuk mengenali sesuatu dengan benar dan pasti melalui salah satu dari 3 cara. Masih terkenang? Siapa yang terkenang? Lihat tangan. Mengenali sesuatu dengan pasti dan benar melalui salah satu dari 3 cara. Memanglah lupa kaji. Hah? Hah? Siapa tadi cerita? Siapa tadi? Kan cilo-cilo. Jadi itu tolok enggak. Satu. Cek kok sabut pada puasa taib. Tadi itu. Apa besok sebenarnya nampak je. Tahu ni? Abi gas yang dalam mati gas yang lapor. Tahu Abi mainnya. Ada yang lain? Apa? Nah, ini pertanyaannya. Untuk mengenali sesuatu dengan benar
dan pasti melalui 3 metodologi. Salah satu dari ketiganya atau ketiga-tiganya. Menengok, alah, secik nampak. Setengah buih dah saya tadi. Sudah itu? Itu yang ketiga saya. Melihat yang serupa dengannya. Yang serupa dengannya. Apa yang serupa dengan ini? Kau sesuatu nak Allah Ta'ala mengenali sesuatu dengan benar. Pertama nampak, ya, boswo. Kau nak boswo je nampak Allah Ta'ala? Tidak, berarti kau tak bisa dipakai. Tidak biasa dibayang-bayangkan. Walaupun kan dibayang, tidak pernah nampak. Kan ya? Ini kalau baru terbayang-bayangnya, bilalah, pernah nampak. Yang kedua, menengok yang serupa jadinya. Ammonya, yongnya. Ya, kalau bantu, tak jauh bantu, pada kokak tu dunia. Ancak lainnya. Mulai terbayang tak? Apa dia terbayang? Nyokokak lah nampak. Ancak lainnya pada kokak tu dan mulai menghayal lah. Kan ya? Ya tak pernah. Mulai terbayang. Nah, sudah itu dan nampak yang serupa dengannya bisa kita mulai membayangkan. Allah pernah tuan-tuan dan puan lihat yang serupa dengannya? Tidak. Berarti cara ini juga tidak bisa dipakai. Lalu cara yang mana yang bisa dipakai? Cara yang ketiga, melalui berita yang benar. Berita yang benar. Kalau ada orang pergi ke Mekah, setu ada TV, ada foto, nak nyuruh. Tapi lalu orang kampung awak kan ada yang pergi ke Mekah. Biasa Pak Haji penduta nak. Aduh juga. Astagfirullahaladzim. Ndak, haji kini haji dahulu ndak ada. Haji dahulu, haji kini ndak. Atau terbalik. Jadi kaum muslimin, aduh juga ya. Taib, ikut ambil haji ndak amu baduta. Ndak apa nanya baduta, tu painya ke Mekah. Tu tanya kayaknya apa nak dapat tengok di Mekah tu. Kalau sabu dia menara Eiffel, hati-hati dutonya tu. Iya kan? Tapi kalau sabu dia Ka'bah. Ini nak mana duto kan? Gua tanya kayaknya macam apa Ka'bah tu Pak? Sabu dia ini bapeta ompek yung. Kan itu? Baju hitam. Kan ya? Iya nak? Itu adalah selampau di akhir tu. Nama mizab. Atau pancuran emas kata orang. Lain minum ayu sudah tanya Pak. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT kepada ada Hijr Ismail. Kalau tidak ponapai. Kemudian inya jujur menyampaikan. Bisa waktu tolak berita dengan dasar pikiran kita? Mungkin dari peta adanya. Tidak mungkin peta. Apa dasar? Tak masuk pikiran dia. Kalau ada orang yang buat macam itu, mana tuan-tuan cahaya ke Pak Haji tu ke orang menolak tu? Pak Haji. Sebab apa? Inya pernah pegakin. Faham tak? Jadi, kalau ambil kita contoh sekarang, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Nabi pun apa kata? Khilafiyah jo. Nabi pun apa kata? Lain. Baik. Bila? Malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Selain Nabi dari umat manusia, ada nombor nak sampai kata. Imam Syafi'i sampai kata. Imam Ahmad sampai kata. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sampai kata. Al-Maturidi sampai kata.
Imam Ibnu Al-Fura pernah kata? Enggak. Hanya Nabi yang pernah ke atas. Kemudian dia terima berita dari orang atas. Wahai. Siapa? Nanti loh. Malaikat Jibril. Jibril wahai kan? Iya. Naam. Inyo menyabun ke Nabi masa Allah di atas. Sah? Sahih? Naam. Lalu datang Tok Acurang. Tak masuk pikiran di hati rusaknya. Pikiran ini tembok atau berita Nabi yang pernah kata? Berita Nabi SAW. Oh, Nabi tak pandai bercerita rutunnya. Tak pandai nyobot dunia. Kuasa tak Allah nak di hati itu. Kuasa doanya kekuasaannya di hati. Bawa tak ada kekuasaan? Tak ada kekuasaan bawa? Tuh. Oh, tak sifatnya di hatinya. Tinggal sifat di hatinya tak? Tanah mana? Le masuk akal lo. Uangnya tanah mana sifat nawa. Le masuk kaji. Itu tidak banyak nan bapa asung salah kaji. Iya jelek bangnya do, tapi sifatnya tak nawa. Asa masuk. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ini harus dihafal ini. Satu, melihat langsung. Kalau nak tentu uangnya contoh apa? Tengok. Makanya sebelum akad dulu ada nombor bah? Ada nombor bah? Apa lu sawak dia tentu le bah tengok. Tu iya dia. Bah kan bah tengok ada. Nya kini ndak ada acara bah tengok dulu. Kada ada le. Nya leta buka sudah. Ibarat tudung tak ada orang tudung lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia tengok. Kalau nampak, bau bisa menyabun mosong inya cina itu. Sah? Ya? Nah. Atau menengok yang sama jenya. Masuk waktu tu. Sampai entok asal lu. Nah, asal lu. Nah. Dan juga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kaum bapak dan kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tiga kaidah ini harus dihafalkan, melihat langsung. Allah tak bisa dilihat, tak bisa dilihat langsung. Yang kedua, melihat yang mirip dengannya atau gambarnya. Kalau dulu kan ada gambar kan, kini ada gambar, baik gambar visual, video misalnya, atau gambar non visual seperti fotografi. Ada foto Jibril nengok ke, contoh kalau tak lalu nang macam itu ada? Tidak. Berarti tinggal berita yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Yaitu melalui berita yang benar. Nah, berita yang benar sudah di depan kita, Al-Quran dan hadis. Al-Quran mengatakan, hadis mengucapkan. Lalu ada pikiran yang menolak. Menurut tuan-tuan, mana yang kita dahulukan? Pikiran yang menolak atau berita yang mengiyakan? Berita yang mengiyakan. Sebab apa? Pikiran hanya menolak, menafikan. Orang menafikan karena berilmu atau kurang ilmu? Hah? Kalau menolak biasa, dek bagak atau dek takut? Hah? Tak faham. Baik. Sekarang Allah mengatakan atau Nabi mengatakan dalam hadis ini, Allah memiliki kaki. Sedangkan pikiran manusia mengatakan tidak mungkin memiliki kaki. Mana yang lebih berilmu di sini? Yang mengatakan iya atau mengatakan tidak? Mengatakan iya, mengatakan tidak, sama tidak berilmu. Tapi setelah ada ilmu baru kita katakan. Jelas? Jelas? Berarti pikiran ilmu atau bukan? Pikiran manusia ilmu atau bukan? Pikiran manusia ilmu atau bukan? Bukan. Makanya uang awak non tak pernah sekolah, berpikir tu tak? Apa non nama amak non tak sekolah, berpikir tu tak? Kan tak don tak mau aja benda je botak wadah. Kalau berpikir lain. Pernah orang berpikir di sahabat ulama? Tidak. Jalurnya berarti hasil pikiran manusia ilmu atau bukan? Dalam definisi syar'i tidak disebut dengan ilmu. Jelas? Nah. Hah? Dia sabui je bang yang kau nah. Nya filsafat tu bahasa orang, bahasa awak berpikir. Ya. Ya kadang tu dia. Awak sono pandai pikir tapi pikiran orang jadi pakai ya. Jelas? Tayyib. Nah, orang berilmu berpikir atau tidak? Berpikir. Berarti mana hebat? Ulama atau pemikir?
ulama. Oleh sebab itu, ambillah ilmu dari ulama, bukan para pemikir. Nah, kalau ini ilmu dari Allah, kemudian ilmu dari Nabi SAW mengatakan Allah memiliki kaki. Dan nanti Jahannam, seperti dalam surat Qaf disebutkan, yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqul hal min mazid. Sama dengan hadis kan? Hari pada ucapkan, kami katakan kepada neraka Jahannam, sudah cukup? Jawabannya masih minta tambah. Hadis mengatakan dicampakkan ke dalam neraka, dicampakkan ke dalam neraka, tetapi Jahannam tetap minta tambah sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Berarti masuk neraka Allah Ta'ala. Ikon orang nyebut macam ikon tu uang mangkau atau uang nan apa nan batu? Iya tak? Uang nan mangkau ndak masuk pikiran lope dia. Mengatakan kalau itu masuk neraka Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, karena Allah tahu bahwa manusia ini diciptakan banyak jidal, banyak membantah, maka Allah sudah sebutkan di awal, hey, Allah la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Jelas? Nak contoh apa pun dia berbuat, dia punya hak yang tidak bisa dipertanyakan oleh makhluk. Wahum yus'alun, makhluklah yang ditanya. Ketika saya katakan ini, kalian percaya atau tidak? Ketika saya wahyukan pada nabiku, kalian percaya atau tidak? Kalau percaya, berarti kalian beriman. Kalau tidak, kalian dihantui oleh keraguan. Oh enggak, kalau kami percaya kaki, baik kau sama juga kaki awak. Tidak ada orang beriman Ahlussunnah yang mengatakan itu. Itu hanya bayangan orang-orang ahli bid'ah. Karena mereka membayangkan itu, dikiranya kita membayangkan itu. Kan tadi sahabat bisa terbayang kalau warna nampak walaupun kan para lo sakit dulu. Ya, sakit dulu apa sih? Apa namanya? Penasaran. Ya, terpandang sekali asal itu. Contoh apa so tadinya, betul. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah tak pernah terlihat oleh kita. Berarti tidak mungkin kita membayangkan. Kalau ada membayangkan berarti dari syaitan. Dari syaitan. Maka orang beriman tak pernah membayangkan itu. Kalau ada yang menuduh seperti itu sehingga dituduh sebagai kaum mujassimah, tuan-tuan, ini disebut dengan kaum mujassimah, yaitu memvisualisasikan Allah. Kita katakan angku dan mancondo itu kami tidak, karena kami tidak pernah membayangkan itulah. Yang membayangkan itu adalah orang-orang yang membatalkan sifat-sifat Allah dengan pikiran. Jadi kalau lah di Baitau dek nonton tu ndak amunya nemo apa nama tangkau tapi nanti monya nya tapi ndak dan cene itu kasira apa nama mandai sebab apa di mana tafsirnya bosong yang dimaksudnya banyak tafsiran sebab ini saya nanti ya. Di antara mereka ada yang menyebutkan tafsirannya adalah Allah menciptakan orang-orang berdosa, melempar atau meletakkan orang-orang berdosa. Tapi orang berdosa itu tadi masuk oleh kan ya? Kalau yang dia maksudkan orang berdosa, pendosa besar, ini batal demi hukum. Pendosa besar lebih duluan masuk. Kalau yang dimaksudnya adalah pendosa kecil, bapak panola banyak. Kan memenuhkan neraka itu. Dengan demikian, itu makanya kadang golak sambil nangis, oh coba takwil tak? Tahu golak sambil nangis?
Kalau yumato deh kolak. Saking lucunya takwil-takwil yang mereka sebutkan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dengan demikian kita tahu bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi itu berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh orang Arab itu sendiri. Tidak ada sahabat, coba cari satu saja riwayat ya dalam bab ini dan bab-bab seluruhnya, tapi khusus masalah, jadi kaitkan masalah lain dengan masalah ini nanti nyadonya sama tapi serupa tapi tak sama. Contoh-contoh takwil tapi tidak takwil seperti yang dimaknai oleh orang-orang ahli takwil. Itu nanti mungkin ada pembahasan khusus nanti insyaallah taala, serupa tapi tak sama. Coming. Nah, mungkin judul selanjutnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti yang jadi riwayat dari sahabat atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mosong dan mukaswi kau wahai kaum muslimin, para sahabat bukan qadam, bukan kaki, bukan rijal, bukan kaki, tapi mukaswinya adalah kekuatan. Misal kan kalau dapat begitu tafsirnya oleh Nabi dan sahabat, ya kita tidak akan lari dari itu. Kita rubah keyakinan kita bahwa yang dimaksud dengan qadam itu adalah tapi dengan syarat sahih. Kalau enggak, mana adolek, mandi-mandi tadi roh. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oh enggak, sahabat juga mentakwil seperti Ibnu Abbas mentakwilkan kalimat fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Wah, minta masalah itu, enggak masalah itu masalah lain tuh. Itu masalah kiblat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Oleh sebab itu di antara yang menguatkan bahwasanya yang dimaksud dengan khadam di situ adalah memang kaki. Satu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kalimatnya hatta yadha, yaitu meletakkan. Kalau orang-orang kafir, orang-orang berdosa diletakkan atau dilemparkan? Dilemparkan. Maka ada perbedaan redaksi sampai Allah meletakkan. Satu bezo meletakkan dengan melemparkannya. Hah? Bisa contoh? Hah? Kalau tangsiko itu sudah itu itu bezo. Nah, bahasanya beda. Berarti yang dimaksud bukan qadam itu bukanlah orang-orang pendosa. Karena orang pendosa yulqa, dilemparkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat perkataan Nabi qadamahu, ya tidak mungkin dimaksud kecuali kaki Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin dipahami, tidak ada hakikatnya. Nah, mesti itu adalah kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian tadi dalam hadis disebutkan setelah itu dilakukan maka neraka menyempit, semakin menyempit. Kalau yang dimaksud yang dilemparkan orang berdosa bukan diletakkan kaki Allah SWT, apa tidak dari awal mengecil? Apa tidak dari awal? Kapan nyoba mengecil? Setelah Allah meletakkan qadamnya. Kalau maksudnya dimasukkan orang-orang pendosa ke dalamnya, apa kalau setiap masuk tambah sampai enggak? Berarti redaksi ucapan Nabi tidak mendukung untuk takwil orang-orang yang ahli takwil tersebut. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada yang menakwilkan yang namanya tafsiran orang mesti tidak sama. Coba kita dengar. Saya menukil di sini. Qadam itu maknanya adalah sebagai bahasa kiasan.
untuk menghina orang-orang yang masuk neraka. Sehingga Allah letakkan kakinya, maksudnya Allah hina orang-orang itu. Ini juga tidak didukung oleh redaksi tadi. Sebab kalau dari awal memang orang masuk neraka sudah terhina. Apa gunanya hadis ini disebutkan? Nah, yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan khadam itu adalah orang-orang yang terdahulu dari kalangan yang diazab. Artinya dosa-dosa yang mereka lakukan. Kaum muslimin dan muslimat, tadi sudah kita katakan orang-orang pendosa sudah sejak awal dilemparkan ke dalam. Coba lihat kalau sudah itu lempar lihat, boleh kalau lempar lihat sini itu. Paham tak? Tak contohnya. Aja bacongnya takwil lain. Tak ada dalilnya sama sekali. Tak ada dalilnya sama sekali. Membingungkan. Kalau seandainya itu yang benar, kenapa tafsirannya berbeda? Makanya yang benar adalah perkataan Nabi alaihissalatu wassalam. Tanpa kita sebutkan seperti apa kaki Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak pernah terlihat dan tidak pula ada yang serupa dengannya. Tapi datang berita kepada kita. Berita Nabi, berita jelas atau tidak jelas? Berita jelas. Bilisanin Arabiyyin mubin. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara keimanan kita, keyakinan kita, dan tidak berpindah kepada pemikiran-pemikiran orang yang tidak berdasarkan ilmu dan dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah. Walaupun menyebutkan diri sebagai ahlu sunnah asli lah. Ini non asli bercampur. Nah, yang asli bercampur. Kalau minta jus original, jus asli, itu harus tambah susu, tambah gula, tambah es. Tapi kalau minta yang tidak asli, itu tidak pakai apa juga. Jadi kalau ibaratnya ahli sunnah, cek sunnah dipakai adanya, tidak pakai bid'ah, itu namanya ahli sunnah palsu. Tapi kalau lempu campur, namanya ahli sunnah asli. Jadi itu gini Pak. Nah, jadi bertahan digelar tetapi tidak diisi. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, karena waktu yang berarti ada pertanyaan silakan. Ada yang ragu tonyong. Ini kalau tengok kalau dia bertanya enggak tentu jawab betul. Nah, silakan. Bijaya Pak ya enggak? Sana jawabnya kalau sama hitam. Isi dah sama. Dapur dek sampai do pendapat. Nyo di pendapat pakai dia dak Al-Quran dan hadis dah. Kan ya? Jalan tak? Landasan tetap Al-Quran dan hadis. Tapi di yang dah itu pakai yang. Ikut jawab pendek, jawab panjang. Panjang. Baik, satu. Sebagian orang ilmunya tidak sampai, sehingga dia memakai ijtihad. Dari dalil tidak sampai kayaknya. Tidak apa yang buktiin dulu. Abang atau apa pun nak pondok di pesantren? Tidak ada. Dan jawablah. Lain. Cuma dah habis, tak darun dah mah. 7 tahun dah di Darun. Nah, sudah itu nyambung ke ke Jakarta atau itu mondoklah di Madinah kan. Boleh tahu. Antara dan jumpai di pondok dulu dengan yang pertemukan setelah sampai ke Madinah. Lalu apa besok tak? Besok. Contoh. Awak dulu masuk Darun, silau, alhamdulillah le isbahnya pas masuk.
Cuman dia awak musikin, sampai tahun tak tuku-tuku selau dah. Otomatis cingkrang seorang aja. Untunglah badan tak mau kadang dah. Itu tu baik dah dulu waktu bujang antara 9 sampai 51. Dah bini jadi selana ampek je. Naik tahu je. 2 bulan baru nikah naik 4 kilo. Air lok bodoh dia orang berpayung. Jazakallah khairan. Jadi bagaimana kita tengok sikap buaya kami ke celana ambo tadi. Sama je sikap orang yang kini menentang atau yang apa namanya? Yang sinis terhadap orang yang pakai celana cingkrang. Alun sampai ke inyo lah. Sehingga waktu itu tu, kodok di kajo dia buaya kena laju ini. Kalau dapat laju apa sebab? Celana preman. Dianggap celana preman. Wallahu a'lam, kami hanya bisa mengira-ngira sebab tidak pernah dibahas masalah itu selama 7 tahun di pondok. Dan tidak sodor, maksudnya angkatan daerah ya, tidak pernah dibahas. Berarti 2 kemungkinan, 1 dalil tidak sampai. Karena tidak pernah dibahas. Sehingga berbedalah pandangan orang tentang masalah itu. Nah setelah sampai, nah ada sebab kedua lagi. Oke ya tolongnya panjang itu, tapi tidak panjang jawabannya. Nah kedua, sampai kadang dalil. Tetapi menurut ijtihad seorang ulama, dalil itu tidak sahih. Menurut yang lain sahih. Dahulu sebelum awak ngaji ceneko, tentu awak duduk awak sudah salat subuh, sudah itu ngaji bertasbih tahmid sampai taubik madai sampai syuruk. Ya, sudah itu tak batal wudu, tak taubik atau sempurna salat 2 rakaat. Dahulu sampai ke awak tu. Kan tidak? Yang betul pondok tu. Bila tentu Jakarta, betul? Jelas? Sudah itu ketika dibahas dalilnya, hadisnya, akan ditemukan pula sebagian ulama menghasankan hadisnya atau mensahihkan hadisnya. Sebagian ulama mendaimkan. Yang ikut misalnya Syekh Al-Albani dalam masalah itu mensahihkan, atau sebelumnya ada Ibnu Hajar. Cuma orang kini kan patokannya Syekh Albani kini kan yang ngaji-ngaji gini pada umumnya, walaupun sebelumnya sebenarnya Syekh Albani ngikut ulama sebelumnya. Maka ada yang mengamalkan. Yang mengatakan hadisnya dhaif, dia meninggalkan mengamalkan. Lah 2. Pertama tak sampai, yang kedua sampai tapi menganggap tidak sahih. Ketiga, sahih sampainya, tetapi daya serap seorang ulama dalam istinbat dalil tidak sama. Masing-masing ada yang memegang dari sisi bahasa, ada yang memegang dari sisi kultural, dan ada yang memegang dari sisi ini dan keadaan. Misalnya tentang masalah masalah membatalkan wudu dengan menyentuh seorang wanita. Imam Syafi'i melihat dari sisi bahasa, aula mastumun nisa. Dia makna juga dengan lamastun nisa, sama. Imam Ahmad mengatakan tidak. Karena dari sisi bahasa sendiri, sebelumnya Allah berbicara tentang masalah wudu. Sekarang bicara masalah tayamum. Tayamum itu kalau wudu hadas kecil. Tayamum tidak warna tayamum nampak. Kepanjang jadi dia batas siapnya alamat tadi.
Kau masuk asam lambung dan salah rumah. Nah, yang namanya. Jadi kaum muslimin muslimat, Imam Syafi'i mengatakan menyentuh batal. Sebab kalimat la masa dengan la masa sama artinya. Imam Ahmad enggak. Sebab ayat sebelum itu tentang wudu. Sedangkan ini ayat tentang tayamum. Secara balaghah, orang di balaghahnya lain tak. Kesastraan Arab tidak pas kalau diulang-ulang hanya dalam satu masalah. Pasti Nabi menginginkan, Allah SWT menginginkan hukum di dalamnya juga hadas kecil, hadas besar. Nah, karena diadakan au jaa ahadun minkum al-ghaid au lamastumun nisa au jaa ahadun minkum min al-ghaid. Nah, keluar dari kamar kecil, hadas kecil. Lamastumun nisa, hadas besar. Maka Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan yang dimaksud lamastumun nisa di sini adalah hadas besar. Dengan makna sekedar menyentuh wanita tak batal wudu. Paham? Dari sisi bahasa. Dari sisi bahasanya cara pandang ulama berbeda. Nah, di sini kita perlu dukungan dalil syar'i. Maka diriwayatkan dari Aisyah, diriwayatkan dari Ummu Salamah, Nabi berwudu, habis itu mencium istrinya, habis mencium istrinya pergi keluar ke masjid jadi imam dia. Tidak jadi makmum doh, jadi imam, tidak mengulang wudu. Jelas? Berarti mana para pesantu daripada mencium? Mencium saja tidak membatalkan, apalagi sekedar menyentuh. Jelas? Dan kecenderungan tentu dan dalil itu umatnya Imam Syafi'i kan tentunya disetujuinya. Cuma itu khusus Nabi, awak mana bisa? Pahamnya tak? Ke 7 tahun kata. Nah, khusus Nabi bisa menahan diri. Kalau awak pantang pesantu hampir naya. Itu kan payah. Akhirnya dah. Kalau kami mandang itu khusus Nabi SAW atau yang bisa menahan diri. Kalau enggak, jangan. Paham? Lapor. Ketiga. Nah. Sebagian sama-sama dalil sampai sahih, pemahaman sama, tapi yang lain mengatakan ini sudah dinasakh. Yang lain bilang belum dinasakh. Dan jadi kalau dikaji asbab perbedaan pendapat itu banyak. Nah, yang dalam sabab-sabab seperti ini itu masih bisa ditolerir karena masing-masing bukan dari sisi tidak berdalil, hanya dari sisi cara memakai dalil. Tapi balik ke masalah akidah tadi. Masalah akidah tadi. Orang yang menolak itu ada dalilnya enggak? Enggak. Oke, mau panjang kaji aja ni mah enggak bisa. Mau payah paham kan? Apa beza dengan masalah fikih tadi? Masalah fikih tadi memang bisa diijtihadkan. Ya kan? Bisa pakai ijtihad. Sebab apa? Awak ketika wasan 7 bini, tahu enggak? Alah bini anu. Alah bini anu. Alah. Alulah. Dalu dan ini. Ketika bau-bau dalu asal baik apa? Bezo tak je kini? Jangan mana? Inna Allah la yastahi minal haqq. Bezo kan? Bezo. Antara Nabi dengan kita berbeda tak? Beda. Makanya itu bisa dipantau dengan bisa dideteksi, ya kan? Dia coba kakak dong, dan coba lo kakak, dia tidak apa-apa. Tiba-tiba abang, masya Allah melejit, ampera merah. Apa namanya? Dia
Kan berbeza? Jadi makanya ulama menyebutkan siapa yang membentuk istrinya tidak berpengaruh, tidak ada syahwatnya, tidak batal wudu. Tetapi siapa yang menyentuh dengan syahwat batal wudu. Jadi itu pendapat yang ketiga. Ini kan bisa dideteksi semuanya. Kemudian dari sisi bahasa bisa dikaji. Menurut orang Arab kalimat la masa dipakai dengan makna la masa. Tapi berkaitan dengan yang gaib. Tidak bisa dipakai ukuran ukurannya itu. Apa sebab? Kalau nak tahu tentang ilmu gaib, gaibkan diri dulu. Tak paham nah? Kalau nak tahu ilmu gaib, jadi gaibkan diri dulu. Kalau nak tahu tentang azab dan nikmat kubur, mati dulu. Kan dia? Tidak bisa pakai analogi tadi. Kalau ikut bisa, mau panjang abang jambu, sah. Makanya di sini tidak berlaku ijtihad. Maka ada para ulama fuqaha sendiri sudah bagi. Ada perkara-perkara yang boleh diijtihadkan, ada perkara yang tak boleh diijtihadkan. Apa di antara yang tak boleh diijtihadkan? Misalnya masalah ibadah, itu tidak berlaku ijtihad. Tidak boleh dibuat-buat sendiri. Harus melalui Nabi alaihissalam. Karena apa? Kita beribadah murni karena Allah, bukan karena kesenangan kita. Di mana kita tahu Allah senang? Tentu melalui Nabi. Oh enggak, asal baik pasti terima Allah. Keliru. Banyak hal yang baik yang dibatalkan oleh Nabi SAW. Contoh mengangkat anak, mengambil anak angkat, baik enggak? Baik. Ini tidak ada ya, tidak ada mak, jadi anak angkat. Tapi menurut Nabi dibatalkan atau diteruskan? Dibatalkan. Tidak semua menurut kita kira baik. Ada orang nak puasa tiap hari, nak solat malam tiap malam, tak lolok dah. Tak nak berbini. Elok tak? Menurut tuan-tuan tak elok. Masa puasa tak elok? Puasa tiap hari elok tak? Beribadah. Solat tiap malam tak lolok. Elok tak? Elok. Tak berbini. Artinya tak elok dengan. Ini alasan tak bini itu supaya fokus beribadah. Maksud abang tak ngaji tentu kan mulak sunnah, bukan itu maksudnya. Saya ingin supaya tak terganggu ibadah saya tak menikah. Sebab saya tengok orang kalau udah menikah sibuk CBT, sibuk urus anak, sibuk urus sekolah, sibuk dan sebagainya. Saya nak mau itu misalnya. Jelas? Elok tak pandangan kita? Elok menurut pandangannya. Tapi dibolehkan Nabi? Abdullah bin Amr bin Al-As minta ke Nabi khatam Quran tiap hari. Elok tak khatam Quran? Boleh ada Nabi tak? Jadi ini kadang-kadang ada orang buat kan. Untung Nabi tak wahabinya. Dibuat contoh-contoh hal-hal baik yang disetujui oleh Nabi. Ini lupa pada hal-hal baik yang dilakukan sahabat tapi ditolak oleh Nabi SAW. Jadi bukan karena baiknya, tetapi karena disetujui Allah Subhanahu wa taala. Kalau jual itu udah paham dulu, tapi agak paham sekali. Nah, masalah seperti ini, masalah gaib bisa tidak diijtihadkan? Bisa. Sebab ijtihad itu bisa kalau bahasa apanya bisa dibanding-bandingkan, dianalogikan. Sesuatu yang terlihat saja. Iko pendek, iko panjang. Tapi kalau sudah masalah gaib, enggak. Kita hanya terpaku pada berita. Oh enggak, saya menurut pikiran. Pikiran antum apa dasarnya? Oh enggak menurut pikiran. Pikiran antum salah pikir itu. Masa menentang berita? Antum enggak pernah ke langit. Lalu menolak berita dari langit. Oh enggak itu maksudnya. Di mana antum tahu maksud Nabi bukan itu? Ada enggak tafsir dari Nabi bahwa seperti hadis tadi, bahwa qadam itu bukan kaki? Wa tafsirnya sini. Misalnya qala al-Bukhari hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Malik qala hadatsana Nafi' an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, misalnya kan bahwa al-muradu bil qadami
Dalam hadis saya sebelumnya, yang maksud dengan qadam dalam hadis sebelumnya adalah misalnya maqaddamu ahlu al-syirk alul ma'asi, yaitu dosa-dosa yang dulu dilakukan oleh orang ahli maksiat. Ya, sami'na wa ata'na. Tapi tafsiran itu tidak ada dari Nabi, tidak ada dari sahabat. Sahabat tak pernah khawatir. Berarti antum mandai. Mana elok tongko pun dah mandai. Hah? Tidak ada elok? Tidak elok. Jadi itulah sebabnya terjadi perselisihan tadi. Jadi ada perselisihan yang dibolehkan seperti dalam masalah fikih karena dia tidak bantu aliran. Tapi ada perselisihan yang dibolehkan sebab dia membantu aliran. Maka akidah ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Syiah, ada aliran Maturidiyah, ada aliran Asy'ariyah, ada ahlus sunnah. Kalau sunnah tentu sunnah yang dipakai. Kalau selain itu pasti imamnya yang dipakai. Kan ya? Maturidiyah Imam Abu Mansur Maturidi ikutin oponya imam lah harus ikutin tu. Ke Quran dah. Maturidi lebih paham tentang awal daripada Quran. Baik, izan Imam Ahmad tak faham je. Imam Malik tak faham. Dulu Abu Bakar tak faham. Olehnya tapi tak sama pemahaman orang tu. Apa sebab riwayatnya mana dari situ? Tak ada sahabat yang membantah itu atau mempertanyakan ke Nabi SAW. Bila dipertanyakan ketika lahir ilmu kalam. Ilmu kalam. Yang terang jadi kalam. Oh enggak, kebanyakan uang berkeyakinan seperti itu nanti loh. Dan ancayo kebanyakan uang mewakili itu. Iya enggak? Contoh nyongket ini kampung wak. Atau wak buat apa nama angket. Ketika nyobek nawak sabar ya. Itu sudah ketentuan Allah yang di atas nyinyo atau Allah yang tak bertempat? Hah? Tidak ada nyobek Allah yang tak bertempat. Tidak ada nyobek Allah yang di mana-mana. Itu sudah ketentuan yang di atas. Itu yang kebanyakan di mana dunia macam itu. Wang Arab, wang Cina, orang yang Muslimnya tidak pernah sabuk yang tidak bertempat. Bila adanya itu setelah belajar subuhan. Tadi. Akhirnya yang joleh jadi kolam. Yang jelas jadi kabur. Wallahu a'lam. Kalau tak jawab. Kada tak sabi Allah kata dia memang nah. Baik, demikian mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.